Halo guys, jumpa lagi di AB Project. Di hadapan saya ini ada namanya gunting nibbler guys, atau dibilang sheet metal nibbler. Yang ini manual ya versinya. Jadi ini saya bilang seperti gunting plat. Yang membedakan ini adalah modelnya guys. Jadi tidak seperti gunting pada umumnya, gunting plat gitu ya. Yang ini kebetulan panjang guys ya. Jadi yang ini dia ini matanya di sini guys, kecil di sini. Ya, kita lihat speknya dulu ya. Jadi speknya ini dia bilang memotong tanpa ada distorsi atau tekukan. Kemudian dia spring loaded ya, jadi udah ada pernya. Ini ada thumb release, jadi ada untuk penguncinya. Kapasitasnya untuk plat 1,2 mili dan plastik tuh 2 mili tebalnya. Materialnya, nah ini guys, ini molybdenum. Jadi dia lebih kuat daripada CRV. Kemudian dia selain bisa motong, dia juga untuk wire cutting. Jadi kalau diperhatikan, yang belakang ini adalah untuk motong kawat. Nah seperti kelihatan ya, dia motong seperti ini. Yang ini untuk motong platnya. Jadi kita uji coba dulu ya. Oh iya, untuk harganya ini saya beli sekitar 489.900. Jadi bisa dibilang 490.000 guys. Belinya di moltaro.id. Nanti saya berikan websitenya ya. Jadi bisa dicari. Ini mereknya Senator. Mereknya Senator, kemudian dibilangnya heavy duty sheet metal nibbler. Nah ini nama istilah resminya. Kita uji coba dulu. Sebelum kita uji coba, ini saya jelaskan dulu maksudnya dari dia tanpa tekukan atau distorsi dari platnya. Kalau kita biasa potong plat guys, pasti seperti ini ya, gunting biasa normal. Nah, kalau diperhatikan, entah sisi sini atau sisi ini yang naik, tergantung gunting yang digunakan. Jadi dengan kata lain, ini platnya sudah terdistorsi karena satu bagian akan naik. Ini kebetulan alurnya tipis ya. Kalau dia tebal, pasti akan sangat susah untuk memotong seperti ini. Kelihatan ya, posisinya berbeda. Kalau saya gunakan gunting yang seperti ini, dia ini khusus potong plat tetapi posisinya di atas, jadi platnya akan lewat di samping-sampingnya. Perhatikan ya, dia nggak naik, dia hanya bergeser ke belakang aja. Namun demikian bisa diperhatikan bahwa sisi bawahnya, sisi yang kanan ya, plat ini juga ada ke bawah ya, jadi ini ada tegangannya. Jadi meskipun ini sekarang posisinya juga lebih enak, namun bisa dibilang bahwa tetap ada tahanan antara kiri dan kanan. Ketinggiannya berbeda. Kelihatan kan? Dan bisa dilihat dia ada kerutan-kerutan dikit. Nah, karena dia mempertahankan posisinya rata, namun dia akan renggang karena bagaimanapun ini tetap ada ketebalan dikit, jadi selalu renggang. Bisa dilihat ya, ada kerutannya. Nah, sekarang kalau yang nibbler ini kita uji coba aja. Taruhnya seperti ini ya.
mengganggu, bisa ditaruh ke samping ini. Nah, gini. Dia permukaannya rata terus. Jadi guys ya, jadi saya motongnya aja nggak rata, jadi dia tidak ada kerutan sama sekali, dan posisinya kalau kita punya plat tebal dia tidak akan terganggu guys platnya, jadi tidak ada yang posisi naik turun ataupun kecepit karena dia memotong seperti ini modelnya. Kemudian untuk kapasitasnya guys, kita coba kapasitas potong ya. Ini kebetulan tipis. Nah, ini saya punya rangka baja ringan, ini tebalnya 0,7. Saya nggak punya lebih tebal guys, jadi saya coba aja di sini. Ya, ini yang agak susah dorongnya ya, karena dia terkadang kecepit kiri kanan, terutama kalau kita agak belok dikit ya. Saya rasa cukup. Kelihatan ya, jadi 0,7 masih bisa cukup mudah untuk motongnya. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau untuk plastik bagaimana? Nah, tadi plastik adalah dibilangnya sampai 2 mili. Ini kebetulan saya punya pralon, tebalnya kurang lebih juga 2 mili. Ini pralonnya kecil ya, pralon setengah. Jadi kita coba aja nih di sini ya. Kalau plastik mudah ya. Mudah 2 mili. Kita gunting pun sebenarnya juga bisa, cuma kalau gunting ya seperti tadi lagi, pasti ada bagian yang naik tuh sebentar, dan bagian yang turun. Nah, ini mulai susah posisinya. Nah, harus gini. Nah, dia lebih susah, lebih tidak rapi ya, jauh lebih mudah yang ini. Kalau untuk pelengkung, ini biasanya dipakai untuk lurus. Kalau untuk melengkung akan susah ya, tetapi bukannya tidak mungkin, tetapi radiusnya harus besar sekali supaya agak rapi. Kalau dia cuma radiusnya kecil nggak bisa. Kita uji coba aja langsung. Ini saya sambil usahakan melengkung sedikit ya. Masih cukup rapi, tidak terlihat ada kerutan, mulus semuanya. Nah, ya. Nah, kemudian untuk kawat, ini saya ada kawat ukurannya 2 mili. Kita coba aja di sini. Nah, ini modelnya, ini mengingatkan saya untuk potong besi beton guys, yang ukuran besar. Dia modelnya seperti ini ya, jadi ditekan gitu di tengahnya. Coba aja ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi, perlu tenaga sedikit. Nah gitu guys. Tapi kalau yang ukuran 4 mili dia nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk, dia nabrak nih.
miring ya juga masuk juga ya, dia nabrak. Jadi maksimal menurut saya 3 mili, tapi saya kawatnya ada 2 mili guys. Kemudian alasan saya beli ini ya guys ya, jadi saya sengaja cari nibbler yang manual ini karena untuk membelah yang untuk reng ini ya, yang model reng gini. Jadi saya buat istilahnya sirip-sirip angin atau sirip-sirip penahan air hujan gitu, ini harus saya potong. Saya udah coba pakai gerida tangan, saya udah coba pakai gunting juga seperti ini, jadi yang ini nggak bisa. Jadi dia ini kendalanya adalah nabrak di sambungan ini, di porosnya guys. Jadi kalau saya potong ini ya, nah, dia nggak bisa tuh mulai tabrak-tabrakan antara sebelah sini nabrak, sebelah sini nabrak, karena ini udah berupa profil, jadi tidak bisa melengkung seperti plat, jadi sama sekali tidak lewat. Dan begitu dia udah posisinya terdistorsi seperti ini, nanti akan susah. Ini kalau saya bandingkan dengan yang ini ya, ini saya beli juga sebenarnya untuk belah juga, tetapi ternyata saya beli yang sengaja bisa masuk ya. Ternyata kalau saya gunakan lebih mudah dibanding yang tadi. Yang tadi malah nggak bisa sama sekali, tetapi bisa dilihat ya. Jadi posisinya dia udah terdistorsi. Ini kebetulan pendek, jadi tidak terlihat. Tetapi begitu posisinya panjang, lihat dia muntir, ya terpuntir seperti ini. Dan ini kalau udah terpuntir gini, susah sekali kembalikannya. Dia selalu kembali. Kalau tukang saya putar, dia kembali lagi itu. Diputar gini. Nah, jadi susah sekali untuk buat belahnya untuk yang profil gini. Namun dengan adanya nibbler ini, nah ini jauh lebih mudah. Saya hanya perlu luruskan saja. Terus terang aja nih harus diperlahankan lebarnya. Jadi ini dipertahankan posisinya, jangan terbuka ya. Jadi seperti ini. Selama kita bisa lurus, dia akan mudah sekali. Saya melengkung pas motongnya, tapi bisa dilihat bahwa posisinya dia tidak terdistorsi dan sangat mudah untuk potongnya. Satu hal lagi di mana nibbler ini sangat berguna kalau kita hendak membuat kotak saat ada platnya guys ya, di tengah plat gitu. Nah kita perlu lubangin ini, contohnya aja ya, ini hanya 2 lubang, kita bisa buat 4 titik. Selama dia bisa masuk ujungnya, maka kita bisa potong platnya, jadi dimasukkan dulu. Ya, ini contohnya aja ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tinggal disambung aja sehingga lubang di tengah tanpa, terutama kalau platnya udah terpasang ya, jadi tanpa merusak dari kondisi plat yang lainnya. Oke guys, saya rasa cukup ya kegunaan dari hand nibbler ini. Nanti bisa dicek di deskripsi untuk websitenya dan harganya juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.